Pernah kepikiran gak sih gimana caranya perusahaan super gede yang punya puluhan bahkan ratusan divisi berbeda bisa tetap jalan barengan? Gimana caranya mereka nggak malah berantem sendiri? Nah, ini nih tantangan utamanya. Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana mereka ngatur semua itu. Oke, sekarang coba bayangin ya. Kamu itu CEO-nya, posisi puncak. Tapi kamu punya satu masalah super besar yang jujur aja bisa nentuin nasib seluruh perusahaan. Pertanyaannya gini, gimana caranya kamu kasih wewenang ke tim kamu biar mereka bisa gerak cepat, tapi kamu nggak kehilangan kendali? Terus yang lebih penting lagi, gimana cara kamu bikin manajer-manajer divisi tuh mikirin perusahaan secara keseluruhan, bukan cuma departemen gue doang. Susah kan? Nah, salah satu solusi paling umum buat masalah ini adalah sebuah konsep yang namanya profit center atau pusat laba. Yuk kita lihat lebih dalam apa sih ini sebenarnya. Gampangnya gini deh, bayangin tiap manajer profit center itu kayak jadi CEO buat bisnis kecil di dalam perusahaan besar. Mereka dikasih kebebasan buat ngambil keputusan soal pemasukan dan pengeluaran. Mau pasang iklan di mana, mau produksi seefisien apa, itu urusan mereka. Tapi pada akhirnya, rapor mereka cuma dinilai dari satu hal, berapa banyak laba yang mereka hasilkan. Simple. Tentu aja pendekatan ini kayak pedang bermata dua. Sisi baiknya, otonomi ini bikin keputusan jadi lebih satset dan para manajer jadi benar-benar mikirin untung rugi. Tapi sisi jeleknya, kantor pusat bisa-bisa kehilangan kontrol. Dan yang lebih bahaya lagi, manajer-manajer ini bisa jadi egois, fokusnya cuma ke untung jangka pendek divisinya sendiri. Bahkan kalau itu ngerusak perusahaan dalam jangka panjang. Wah, bahaya kan? Nah, ini bagian serunya. Ternyata, laba itu nggak sesimpel yang kita kira. Ada lapis-lapisannya loh. Coba kita lihat. Paling atas ada margin kontribusi. Ini nunjukin seberapa untung produk utamanya. Turun lagi ada laba langsung. Ini udah ngitungin biaya tetap dari divisi itu sendiri. Makin ke bawah, makin banyak biaya-biaya dari pusat yang dimasukin. Jadi, tiap lapisan ini ngasih cerita yang beda-beda tentang seberapa sehat sih divisi ini sebenarnya. Oke, jadi ngukur laba itu penting. Tapi ternyata itu aja nggak cukup. Inilah yang membawa kita ke level selanjutnya, yaitu investment center atau pusat investasi. Bedanya apa? Fokusnya geser total. Kalau tadi cuma soal berapa banyak untungnya, sekarang jadi soal seberapa efisien kamu pakai modal atau aset perusahaan buat dapetin untung itu. Tiba-tiba, para manajer ini nggak cuma mikirin laba, tapi mereka juga harus mikirin utang modal yang mereka pakai dari perusahaan induk. Nah, kutipan ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Laba 10 juta dari investasi 20 juta itu jelas lebih bagus daripada laba 20 juta dari investasi 100 juta. Kenapa? Karena divisi yang pertama itu jauh lebih efisien. Mereka memang untungnya lebih kecil, tapi modal yang dipakai cuma seperlimanya. Ini bukti nyata kenapa kita nggak bisa cuma lihat angka laba doang. Bisa salah kaprah nanti. Terus gimana dong cara ngukur efisiensi ini? Nah, ada satu metrik yang paling klasik dan terkenal, namanya Return on Investment, atau biasa disingkat ROI. Rumusnya gampang banget kok, tinggal ambil laba operasi, terus dibagi sama total aset yang dipakai. Hasilnya nanti dalam bentuk persentase. Angka ini nunjukin, untuk setiap rupiah modal yang kamu tanam, berapa persen keuntungan yang kamu dapat. ROI ini populer banget karena emang gampang dimengerti, tapi ada satu kelemahan fatalnya. Gini, bayangin divisi kamu ROI-nya 20%. Keren kan? Tiba-tiba ada tawaran proyek baru yang untungnya 15%. Buat perusahaan secara keseluruhan, proyek 15% ini bagus banget. Tapi kamu sebagai manajer divisi kemungkinan besar bakal nolak. Loh kok bisa? Ya karena kalau kamu ambil proyek 15% itu, rata-rata ROI divisi kamu bakal turun dari 20%. Nah ini masalahnya. Apa yang bagus buat perusahaan malah jadi jelek buat rapor kamu sebagai manajer divisi. Nah, buat ngatasin masalah pelik dari ROI ini, muncullah sebuah alternatif lain. Namanya Economic Value Added atau EVA. Idenya sebenarnya simple tapi jenius. Kamu baru bisa dibilang benar-benar untung setelah kamu bayar biaya modal yang kamu pakai. Jadi rumusnya itu laba bersih dikurangi beban modal. Beban modal ini anggap aja kayak biaya sewa aset yang kamu pinjem dari perusahaan. Jadi harus untung di atas biaya sewa itu. Kerennya EVA ini, dia langsung nyelesain masalah ROI tadi. Sekarang, selama proyek baru untungnya lebih gede dari biaya sewa modalnya, pasti bakal naikin EVA. Jadi manajer bakal semangat ngambil. Tujuannya jadi sama buat semua orang, bikin EVA jadi positif.
Tapi ya gitu, ada kekurangannya juga. Karena hasilnya angka mutlak, bukan persentase. Jadi agak susah ngebandingin divisi yang omsetnya 10 miliar sama yang 100 miliar. Nggak apel ke apel. Oke, jadi kita udah bahas 2 konsep penting nih. Biar lebih jelas, yuk kita rangkum poin-poin kuncinya. Lihat tabel ini deh. Ini rangkuman singkatnya. Pusat laba, fokus utamanya ya cuma menghasilkan laba, titik. Tapi pusat investasi ini naik kelas. Fokusnya bukan cuma menghasilkan laba, tapi gimana caranya menghasilkan laba itu secara efisien. Ini pergeseran yang fundamental banget loh. Dari yang penting dapat duit, jadi dapat duit pakai cara pinter. Nah, ini semua ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Dan jujur, jawabannya nggak gampang. Kalau kamu yang jadi bosnya, gimana caranya kamu bikin sistem insentif yang seimbang, yang bisa ngejar untung jangka pendek, tapi juga nggak ngorbanin investasi penting buat masa depan? Setiap metrik, mau itu ROI atau FVA, punya plus minusnya, dan dua-duanya bisa bikin orang jadi picik. Jadi tantangan terbesar buat pemimpin manapun ya ini, gimana caranya ngegas hari ini tanpa nabrak di masa depan. Ini teka-teki abadi yang dihadapi semua perusahaan raksasa di dunia.